Bab 736. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Welt perlahan mengangkat kelopak matanya dan melirik wajah semua orang yang berlutut di tanah. Wajah-wajah ini tidak asing baginya. Dulu, semua orang ini menyambutnya dengan senyuman sebelum dia dalam kesulitan. Namun setelah musibah menimpanya, kelompok itu langsung mengubah wajah mereka. Pada hari Zhang Beike diikat ke tiang dan kakinya patah, dia mendesis minta ampun dan berteriak minta tolong. Dia mengira di antara begitu banyak orang, akan ada seseorang yang datang untuk menyelamatkannya. Namun pada akhirnya, saya tidak pernah menyangka bahwa bukan saja tidak ada seorang pun yang berdiri untuk menyelamatkannya, tetapi satu persatu jatuh ke dalam sumur dan mencoba menunjukkan kesetiaan kepada Zhang Yunhao dengan cara seperti ini. Dan kelompok Zhang Jia ini, belum lagi mereka yang menanam dan menjebak Zhang Beike. Meskipun Cheng Hongyu dan Zhang Yunhao berada di balik layar, hampir semuanya ikut serta di dalamnya, jika tidak, rencananya tidak akan terlaksana dengan sempurna. Saat ini, membunuh orang-orang ini semudah menginjak sekelompok semut bagi Zhang Beike. Namun, dia tidak sebahagia membiarkan anjing-anjing ini mati. Sekarang aku memberimu kesempatan. Di antara kalian, aku bisa meninggalkan 5 tempat untuk terus hidup. Tentu saja, kalian harus berjuang sendiri untuk 5 tempat ini. Cara memperjuangkannya juga sangat sederhana. Mulai sekarang, dalam 10 menit, tidak peduli cara apa yang kalian gunakan, selama kalian bisa hidup hingga 5 orang terakhir, kalian bisa mendapatkan 5 tempat ini. Sekarang, mari kita mulai. Setelah Zhang Beike selesai, seluruh halaman menjadi sunyi. Jangan jatuh ke dalam perangkap. Dia ingin kita saling membunuh. Kita punya begitu banyak orang, kita mungkin juga bisa bertarung dengan mereka. Seorang pria parubaya tiba-tiba berteriak. Pria ini adalah paman ketiga Zhang Beike. Dia mematahkan kaki Zhang Beike secara langsung. Tetapi setelah dia meneriakkan kalimat ini, dia mendapati bahwa orang-orang di sebelahnya tidak bergerak dan tidak ada yang menanggapi sama sekali. Kamu, pria itu baru saja akan melanjutkan berbicara ketika sebuah tangan tiba-tiba terulur dari belakang dan memutar lehernya. Kemudian, orang-orang di seluruh halaman tiba-tiba tampak menjadi segerombolan binatang buas, saling menggigit dan dengan panik membunuh orang-orang di sebelah mereka. Menghadapi kesempatan untuk bertahan hidup, binatang buas di dalam diri mereka masing-masing benar-benar terangsang. Segala sesuatu yang dapat ditemukan di halaman, tongkat kayu, kursi, meja, botol kaca pecah, semuanya menjadi senjata pembunuh saat ini. Seluruh halaman menjerit dan berdarah. Dalam cengdu yang tragis, bahkan anggota Tianmi di dekatnya merasa sedikit takut ketika mereka melihatnya. Jika ada neraka di bumi, pemandangan ini adalah. 10 menit kemudian, seluruh halaman telah sepenuhnya basah oleh darah, memancarkan bau darah yang menyengat. 5 orang yang berdaging dan berdarah itu berdiri dengan kaku di tengah halaman, wajah mereka berlumuran darah, tetapi mata mereka sulit untuk menyembunyikan kegembiraan mereka. Tuan Muda, kami telah melakukannya sesuai dengan aturan Anda. Kami mohon untuk tetap tinggal dan melayani Tuan Muda. Zhang Beike masih tanpa ekspresi dan dengan lembut mengaitkan jarinya ke 5 orang itu. Kelima orang itu bergegas maju, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Tuan Muda? Puff. Zhang Beike tidak berbicara, tetapi kail perak di tangannya menjawabnya. 4 dari 5 orang itu tergores oleh kail besi yang tajam. Yang tersisa gemetar, Tuan Muda, bukankah Anda baru saja mengatakan? Maaf, saya tidak pernah menjadi orang yang dapat dipercaya. Zhang Beike berkata, kail besi di tangannya terangkat, dan sedikit darah merah terang menyembur, terjalin dengan sedikit cahaya bulan merah malam ini, membentuk gambar dengan keindahan yang aneh. Zhang Beike, yang masih tanpa ekspresi, berbalik perlahan dan matanya tertuju pada Zhang Weimin yang diikat di tiang. Kai, kau bahkan membunuhku. Aku minta maaf atas apa yang terjadi. Aku bersedia meminta maaf padamu dengan nyawaku. Aku tidak memintamu untuk memaafkanku. Aku hanya berharap kebencianmu padaku dapat berkurang sedikit. Bahkan jika aku mati, aku bisa memejamkan mata. Wajah tenang Zhang Beike mulai sedikit gemetar saat ini. Dia tampaknya ragu-ragu tentang sesuatu. Tetapi pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dan mengayunkan kait besi ke arah tenggorokan Zhang Weimin. Saat itu adalah hari ke-15 kalender lunar. Langit cerah di Haicheng tidak berawan, dan bulan yang cerah tergantung di langit yang gelap.
Villa Zangjia menyalakan api yang berkobar, yang melengkapi cahaya bulan yang lembut. Ah, 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 di garis pantai Haicheng, terdengar raungan seperti binatang buas. Zhang Beike berlutut di tanah, dan dua garis darah dan air mata yang mengejutkan mengalir dari matanya. Selama bertahun-tahun, kebencian dan emosi yang terpendam di dalam hatinya akhirnya pecah. Namun, dia tidak menemukan perasaan lega. Kenapa? Kenapa mereka melakukan ini padaku? Pada awalnya, bahkan jika seseorang berdiri dan mengucapkan sepatah kata untukku, semuanya tidak akan seperti ini. Kenapa? Kalian bajingan, kenapa kalian harus mendorongku ke neraka? Kebencian Zhang Beike telah dipindahkan dari orang-orang Zangjia ke dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa merasakan sakit di hatinya saat ini. Halaman Zangjia tempat dia tumbuh dewasa, wajah-wajah yang dikenalnya sejak kecil, dan ayah yang pernah sangat mencintainya. Dia mengubah semua ini menjadi api penyucian dan abu di lautan api. Sejak dia melangkah ke halaman Zangjia, hatinya seperti ribuan duri tajam. 9527. Suara seorang wanita lembut tiba-tiba terdengar di belakangnya. Rambut panjang kupu-kupu ekor burung walet berkibar, dan wajah putih dan eloknya dipenuhi dengan lapisan dingin setengah baya. Mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memahami suasana hatimu saat ini, tetapi aku bisa. Kupu-kupu ekor burung walet membuka perlahan. Tidak, kamu tidak bisa. Zhang Beike meneteskan darah dan air mata, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Apakah kamu pernah mengangkat pisau jagal ke arah kerabatmu dengan tanganmu sendiri? Aku pernah. Kupu-kupu ekor burung walet menatap mata Zhang Beike. Apa yang kamu alami sekarang, sebenarnya, aku sudah mengalaminya. Bukan hanya kamu dan aku, tetapi setiap orang yang bergabung dengan Tianmi memiliki kisah yang tak terlupakan. Kita semua pernah mati sekali. Tepatnya, kita pernah mati di masa lalu. Sekarang kita adalah orang lain dan tidak ada hubungannya dengan orang sebelumnya. Apa yang kamu lakukan hari ini adalah akhir yang lengkap untuk masa lalumu. Aku tahu apa yang membuatmu sedih. Apakah kamu pikir kamu tidak punya saudara di dunia ini mulai hari ini? Jika begitu, kamu salah. Jika kamu tidak percaya, lihat saja ke belakang. Zhang Bei tertegun dan menoleh perlahan. Tianmi dan saudara-saudaranya berdiri dalam barisan rapi di belakang mereka. Di depan mereka, ada sebuah toples besar. Kupu-kupu ekor burung walet melangkah maju, memotong jarinya dan meneteskan darah ke dalam tong. Yang lain mengikutinya. 9527, giliranmu. Kupu-kupu ekor burung walet menatap Zhang Beike. Zhang Beike sedikit gemetar, membuka telapak tangannya, menggoyangkannya dengan keras, dan sedikit darah mengalir ke dalam tong. Saudara-saudara Tianmi, mengambil semangkuk anggur darah dari dalam dan menaruhnya di tangan mereka. Mulai hari ini, aku akan menghancurkan 109 orang, tanpa memandang satu sama lain. Seperti yang disaksikan Kaisar, aku adalah saudara. Jika ada pengkhianatan, langit dan manusia akan membunuhku. Ketika langit padam, kamu akan menang. Kamu akan menang. Kamu akan menang. Malam ini, bulan yang memudar bagaikan darah. Deru kepunahan dan kesombongan mengaduk gunung dan sungai. Yang Xuan melingkarkan kedua tangannya di dada dan bersandar pada batang pohon yang berjarak 100 meter. Ketika dia melihat pemandangan di pantai, senyum puas muncul di sudut mulutnya. Dia tahu bahwa malam ini adalah awal yang sebenarnya dari kepunahan surga. Karena tim ini tidak benar-benar memiliki jiwa sampai malam ini. Saat ini, mereka telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Setelah minum semangkuk darah dan anggur, mereka akan hidup dan mati bersama, dan kemuliaan akhir langit melonjak dalam diri mereka masing-masing. Malam itu, Yang Xuan memimpin anggota Tianmi ke Xuancheng, tujuan operasi mereka. Yang Xuan secara langsung mengontrak sebuah hotel yang tidak mencolok sebagai markas sementara Tianmi. Yang Xuan awalnya bermaksud membiarkan semua orang beristirahat dengan baik malam ini dan bangun pagi-pagi besok untuk bekerja. Tetapi Zhang Beike mungkin memiliki fluktuasi suasana hati yang besar malam ini, jadi dia bertanya kepada Yang Xuan apakah dia bisa keluar untuk minum. Yang Xuan berpikir sejenak dan berkata, beritahu saudara-saudara bahwa mereka yang bersedia keluar untuk minum akan pergi bersama, dan mereka yang tidak bersedia akan tinggal di hotel untuk tidur. Hidup saudara Yang. Zhang Beike melompat setinggi 3 kaki dan dengan cepat mengirim pemberitahuan di grup. Setiap anggota organisasi Tianmi memiliki kisah yang memilukan. Selain itu,
Mereka telah menjalani pelatihan yang ketat selama periode ini, jadi mereka tidak tertarik untuk menghabiskan waktu dan minum. Hanya beberapa orang yang mengatakan akan keluar untuk minum. Zhang Beike berencana untuk membiarkan kupu-kupu ekor burung layang-layang pergi bersamanya, tetapi kupu-kupu ekor burung layang-layang sama sekali tidak tertarik dengan tempat-tempat ini. Namun ada satu orang yang agak tidak terduga bagi Yang Xuan. Orang kaya dan bangsawan mengenakan mantel biru tua dan berkata dengan hati-hati, "Saudara Yang, saya juga ingin melihatnya." Dia berusia lebih dari 40 tahun dan menderita sepanjang hidupnya. Sebelum bertemu Yang Xuan, dia bahkan tidak pernah keluar dari gunung. Sekarang, setelah mendapatkan kehidupan baru, dia berusaha menebus kekurangan dari kehidupan masa lalunya. Dia ingin melihat hal-hal baru. Bar mana di Xuancheng yang paling mewah? Tanya Yang Xuan. Zhang Beike berkata, dulu True Color. Sekarang sepertinya Arc de Triomphe, tapi Arc de Triomphe adalah industri milik Triumph Group. Ayo kita ke True Color. Aku kenal di sana. Yang Xuan menggelengkan kepalanya pelan. Pergi ke Arc de Triomphe. Karena kamu di sini, kamu harus menyapa lawan kita dulu, supaya yang lain tidak mengatakan kita tidak mengerti etiket. Zhang Beike menggosok tangannya dengan gembira dan berkata, ya, kami orang yang sopan. Haha, saudara-saudara, pergilah dan mulailah menuju kebahagiaan. Grup Triumph sebenarnya sudah lama berdiri di Xuancheng. Invasi besar-besaran baru-baru ini jelas bukan niat sementara, tetapi rencana jangka panjang. Hal ini dapat dilihat dari akuisisi cepat mereka terhadap banyak perusahaan lokal sejak invasi besar-besaran. Sebenarnya, akuisisi tersebut hanyalah kedok. Perusahaan-perusahaan ini adalah milik mereka sendiri, tetapi mereka takut menakut-nakuti ular dan menggantung merek perusahaan lain. Yang Xuan mengetahui tentang materi-materi ini dalam perjalanannya ke sini. Arc de Triomphe adalah industri di bawah grup Triumph. Begitu dibuka, mereka menghabiskan banyak uang. Baik itu suara maupun cahaya, itu pasti yang terbaik di dunia. Membangun klub malam berskala ini di kota kecil seperti Xuancheng tidak akan dipahami oleh siapapun yang tahu sedikit tentang industri ini. Populasi tempat-tempat kecil sangat sedikit dan konsumsinya tidak tinggi. Membangun klub malam tingkat atas di sini sama saja dengan mengambil uang untuk air. Oleh karena itu, menurut analisis Yang Xuan, tujuan akhir grup Triumph bukan hanya untuk menghasilkan uang dengan menunjuk ke klub malam ini. Namun, melalui klub malam ini, mereka dapat menekan klub malam lokal lainnya. Tujuan utama mereka adalah memonopoli bisnis klub malam di Xuancheng. Lingkungan di dalamnya benar-benar bagus. Satu-satunya hal yang menjijikkan adalah bahwa klub malam itu penuh dengan karakteristik nasional yang kuat, yang akan menyebabkan infiltrasi budaya yang halus kepada kaum muda. Mungkin ini juga merupakan tujuan penting dalam tata letak grup Triumph. Halo, apakah Anda memiliki reservasi untuk beberapa pria? Seorang pelayan yang mengenakan pakaian khusus Amerika Serikat maju dan bertanya dengan sopan. Zhang Beike mengerutkan kening dan berkata, apakah Anda dari Longxia atau Bangguo? Pelayan itu menjawab, saya dari Longxia. Apakah Anda memiliki pertanyaan, Tuan? Sial, lalu Anda mengenakan kostum nasional Bangzi bulu ayam. Itu benar-benar menjijikkan. Jangan bicara omong kosong. Berikan saya tempat duduk kartu terbaik. Zhang Beike langsung melemparkan kartu hitam. Mata pelayan itu berbinar ketika dia melihat kartu hitam itu. Di mana dia masih memiliki pikiran untuk mengurus apa yang baru saja dimarahinya. Selama pertunjukan berlangsung, jangan memarahinya, bahkan menamparkan wajahnya. Ketika beberapa orang datang ke tempat duduk kartu, Zhang Beike memesan 1 set naga dan 2 botol Louis ke-13. Sekelompok besar pelayan segera berkumpul dan tersenyum seolah-olah mereka melayani leluhur mereka. Yang Xuan dan Zhang Beike terbiasa dengan fenomena ini, tetapi orang kaya dan bangsawan tidak dapat memahaminya. Mereka mengerutkan kening dan bergumam, apakah layanan klub malam begitu baik? Seperti melayani ayah mereka sendiri. Zhang Beike berkata sambil menyeringai, hanya untuk mengajarimu sebuah kebenaran. Di masyarakat ini, hanya uang yang menjadi ayahku. Apa kau percaya bahwa jika aku menghabiskan sedikit uang, aku dapat membuat mereka berlutut dan memanggilmu ayah? Fugui mengira Zhang Beike sedang bercanda. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak menganggapnya serius. Melihat Fugui tidak mempercayainya, Zhang Beike langsung mengambil setumpuk uang dari tangannya dan melemparkannya ke atas meja. Dia menunjuk ke pelayan dan berkata,
ini adalah uang keberuntungan yang diberikan ayahmu. Jangan berlutut untuk memberi ucapan selamat tahun baru kepada ayahmu. Beberapa pelayan berpakaian bangsi melihat tumpukan uang kertas itu, dan mata mereka langsung berbinar. Hampir tanpa ragu, dia berlutut di tanah dan bersujud 3 kali kepada orang kaya dan bangsawan. Terima kasih, ayahku, anakku, karena telah memberi kalian tahun baru. Orang kaya dan bangsawan memiliki lingkaran di wajah mereka. Jelas bahwa tindakan para pelayan ini jauh di luar jangkauan kognitifnya. Ada apa dengan dunia sekarang? Asal kamu memberi uang, ayahmu bisa berteriak dengan bebas. Orang kaya dan bangsawan menatap dan tidak bisa menerima apa yang terjadi di depan mereka. Dia menghabiskan separuh hidupnya di pegunungan dan memiliki pemikiran yang lebih tradisional. Menurutnya, perilaku ini sangat berbahaya. Zhang Beike tersenyum, dunia ini sakit, jadi kami para dokter dibutuhkan untuk menyembuhkan dunia, agar orang kaya dan bangsawan dapat beradaptasi lebih baik dengan masyarakat ini. Yang Xuan menunjuk Zhang Beike sebagai guru kehidupan orang kaya dan bangsawan untuk waktu yang lama, bertanggung jawab untuk mengajar orang kaya dan bangsawan bagaimana memahami dunia. Zhang Beike juga sangat bertanggung jawab. Ketika dia berada di kamp pelatihan, dia secara khusus mengajukan permohonan untuk mendapatkan tablet dan mengunduh film kecil berukuran 20 gram, yang menetapkan bahwa orang kaya dan bangsawan harus menonton satu setiap hari. Setelah membacanya, orang kaya dan bangsawan harus menulis lebih dari 1000 kata. Fugui adalah seorang buta huruf yang tidak mengenal kata-kata besar sebelumnya. Dia mulai belajar menulis perlahan setelah datang ke kamp pelatihan. Setelah menonton film kecil pertama, dia menuliskan kesan pertamanya kepada Zhang Beike, yang juga merupakan film klasik yang dibicarakan oleh organisasi Tianmi. Fugui dengan hati-hati menuliskan paragraf seperti itu di buku dengan catatannya yang bengkok. Hari ini, Guru Zhang Beike menetapkan bahwa selama masa mengajarnya, Fugui harus memanggilnya Guru Zhang mengizinkan saya menonton film yang sangat aneh. Sejak saya datang ke kamp pelatihan, saya telah menonton beberapa film, semuanya sangat bagus. Tetapi yang diminta oleh Tuan Zhang untuk saya tonton sangat istimewa. Saya menghitungnya, sebuah film berdurasi 136 menit, dan hanya ada 3 aktor secara keseluruhan. Mereka adalah pemeran utama wanita dan suaminya, dan seorang aktor pendukung bernama Eagle. Seluruh film diperankan oleh mereka bertiga. Wanita itu terlihat sangat lembut, tetapi dia selalu mendekati aktor pendukung bernama Eagle di belakang suaminya. Saya juga seorang pria yang memiliki istri, tetapi saya tidak pernah tahu saya bisa bermain seperti ini. Tampaknya orang kota berbeda. Saya akan mempelajari lebih lanjut tentang ini di masa mendatang. Setelah menonton film ini, perasaan terbesar saya adalah jika wanita ini berasal dari desa kami, dia akan basah kuyup di kandang babi. Ah, orang kota benar-benar pandai bermain. Konon setelah membaca artikel ini, Zhang Beike tertawa terbahak-bahak hingga memegang dinding selama lebih dari setengah jam, dan otot perutnya terasa kram. Atas permintaan Zhang Beike yang ketat, Fugui akhirnya selesai menonton semua film 20 gram tersebut. Zhang Beike meminta Fugui untuk menulis artikel tentang pengalaman belajarnya selama periode ini, yang dianggap sebagai tesis kelulusannya. Kemudian ada karya klasik kedua tentang kekayaan. Artikel tersebut ditulis seperti ini, dengan bimbingan dan dorongan dari Tuan Zhang. Hari ini saya selesai menonton film pendek terakhir. Ini adalah ringkasan saya tentang film-film tersebut. Setidaknya ada 2 aktor dan paling banyak 46 aktor di semua film. Catatan, adegan film 46 orang ini sangat mengejutkan dan menjadi favorit saya. Semua jenis aksi dibagi menjadi 5 kategori, yang dapat dibagi lagi menjadi 36 subkategori. Catatan, imajinasi orang kota itu kaya, sebelumnya saya hanya tahu satu yang paling sederhana. Melalui film-film yang saya tonton, saya menyimpulkan sebuah kebenaran bahwa menjadi seorang pria berarti berkulit tebal. Ketika Anda melihatnya di jalan, Anda akan berani untuk berbicara dengannya. Tingkat keberhasilannya sangat tinggi, jauh lebih mudah dalam hal transportasi. Jika Anda menyukainya, Anda bahkan tidak perlu naik kendaraan. Ambil tindakan saja. Ketika saya pindah, saya akhirnya memilih untuk tinggal di sebelah rumah seorang tetangga wanita yang cantik. Melalui film-film ini, saya menyimpulkan bahwa pesona tetangga selalu lebih besar daripada pesona suami di rumah. Salah satu keuntungan terbesar yang dibawa film-film ini kepada saya adalah saya telah menemukan arah hidup. Sebelumnya, Guru Zhang bertanya kepada saya apa impian masa depan saya.
Saya selalu tidak tahu bagaimana menjawabnya, dan saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan. Tetapi setelah menonton film-film ini, saya tiba-tiba memiliki banyak arah dalam hidup saya. Jika suatu hari nanti saya pensiun dari Tianmi, saya akan memilih tukang las, tukang reparasi, kurir, guru sekolah, atau siswa yang merupakan guru yang cantik. Saya pikir pekerjaan-pekerjaan ini sangat membahagiakan. Di atas adalah apa yang saya pelajari selama kurun waktu ini. Fugui, suatu saat di tahun 2021. Tesis kelulusan, orang kaya dan bangsawan langsung meledak di Tianmi saat itu, dan bahkan Sue Chao mengambil satu salinan untuk dikumpulkan. Zhang Beike langsung memberi Fugui nilai penuh. Saat itu, Fugui melihat 100 poin merah pada tesis kelulusannya dan tersenyum seperti anak kecil berusia 40-an. Singkatnya, meskipun kamp pelatihan Tianmi pahit, ada banyak hal yang tidak lucu atau lucu. Pendidikan kekayaan Zhang Beike tampak tidak masuk akal, tetapi itu juga secara virtual meningkatkan pemahaman orang kaya tentang masyarakat ini. Meskipun penampilan kekayaan dan kehormatan tampak kaku, otaknya sangat bagus. Zhang Beike pertama kali mengajari Fugui untuk menebak tinju. Alhasil, Fugui hanya belajar beberapa kali, jadi ia meniru gaya tinju Zhang Beike sampai mati. Zhang Beike juga mengajari Fugui memainkan permainan sikap yang disebut 067. Permainan ini juga dikenal dengan sebutan bual. Intinya adalah melihat siapa yang memiliki konsentrasi dan kemampuan akting yang baik. Alhasil, Zhang Beike yang mengaku sebagai dewa dadu bermain dengan orang kaya dan bangsawan selama lebih dari selusin kali, tetapi ia sama sekali tidak melihat petunjuk apapun dari wajah kayu orang kaya dan bangsawan itu. Ia selalu terkejut oleh kekayaan. Setelah beberapa saat, Zhang Beike telah mengisi perutnya dengan anggur asing. Tidak, tidak, saya akan menyediakan tempat duduk yang lebih baik untuk Anda. Zhang Beike baru saja disuguhi anggur oleh orang kaya dan bangsawan. Ia sudah terbakar api dan memarahi dengan santai, mari kita makan bulu ayam dan bermain-main selagi kita tidak mengubahnya. Pelayan itu tampak sedikit malu. Ia berlari kembali dan mengatakan sesuatu kepada pria berkaki panjang itu. Kabar baik, Tuan. Tuan Anda membayar anggur Anda. Tolong berikan mereka tempat duduk kartu demi kenyamanan Anda. Pelayan itu membungkuk dan berkata sambil tersenyum menyanjung. Rumput, kamu tulis sekali ya. Aku ulangi, jangan berubah, keluar dari sini. Bagi Zhang Beike dan yang lainnya, uang hanyalah serangkaian angka. Mereka sama sekali tidak peduli. Pelayan itu mengerutkan kening dan berkata, tolong buat beberapa tuan merasa nyaman. Mereka adalah orang-orang hebat dan tamu terhormat di sini. Orang-orang hebat, Zhang Beike tersenyum dingin, bagaimana dengan orang-orang dari negara besar? Apakah jumlah burung lebih banyak daripada orang biasa? Pelayan itu sudah sedikit tidak senang dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan, tolong cari tahu bahwa ini adalah toko yang dibuka oleh orang Tionghoa. Ledakan, Zhang Beike menamparnya di atas meja, menunjuk ke pelayan dan memarahi dengan marah, aku tidak peduli toko macam apa yang dia buka. Ingat bagiku, ini adalah negara bagian Longxia. Kamu seharusnya menganggapnya sebagai zaman jalinan. Keluar dari kerja keras dan kapital segera. Apakah kamu mencoba membuat masalah hari ini? Pelayan itu juga bersemangat. Orang-orang Tionghoa yang hebat itu adalah tamu terhormat di sini. Dia tahu harus meminta bantuan siapa. Aku membuat masalah dengan ibumu, dasar pengkhianat. Zhang Beike menamparkan pelayan itu dan terbang keluar. Kemudian, pria berkaki panjang itu datang. Ke sini bersama beberapa orang. Kau, pergilah, di sini, kami orang-orang hebat. Pria berkaki panjang itu berbicara dengan bahasa Longxia yang kaku dan ekspresinya sangat arogan. Setelah itu, dia melemparkan cek ke atas meja, 500.000, kau, keluar. Begitu kata-kata ini keluar, wajah beberapa anggota Tianmi di dekatnya membeku. Zhang Beike mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada beberapa orang untuk tidak bersikap impulsif. Kemudian dia menatap pria berkaki panjang itu dari atas ke bawah, mengeluarkan ember baja dari tangannya dan melemparkannya ke atas meja. Mempelajari nada bicara pria berkaki panjang itu, dia bercanda, $1, kau, berlututlah dan panggil ayah. Tingkah laku Zhang Beike langsung membuat pria berkaki panjang itu meledak. Salah satu kakinya yang panjang tiba-tiba terangkat tinggi, lalu dia berteriak dan menebas meja teh. Kaki ini kuat, berat, dan cepat seperti kilat. Meja marmer itu terbelah dua oleh kaki yang kasar. Babi Longxia,
berlututlah dan minta maaf kepada darah bangsawan negeri tongkat agung kita. Pria berkaki panjang itu berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, DJ di atas panggung juga menghentikan musik, lampu pijar menyala, dan para tamu di dalam segera dievakuasi. Para penjaga keamanan dan pelayan juga menghilang. Dengan cara ini, bar itu terang-terangan memihak orang-orang Tionghoa yang hebat itu. Tepat saat anggota Tianmi hendak menyerang, sebotol anggur tiba-tiba mendesing dan terbang ke sini. Pria berkaki panjang itu menendang botol itu ke samping, memecahkannya dengan keras, dan berteriak, "Siapa, keluar!" Dua sosok datang dari arah lantai dansa yang berserakan. Yang di sebelah kiri berkulit hitam, pendek dan gempal, dengan kulit gandum, dan agak mirip dengan kekayaan. Yang di sebelah kanan bertubuh jenjang, beralis tebal, berwajah besar, dan berwajah karakter nasional. Meskipun mereka mengenakan pakaian sederhana, pinggang mereka lurus dan tatapan mereka tajam. "Bang Zi, kau benar-benar memarahi babi Longxia lagi." Pria pendek berkulit hitam itu menunjuk ke pria berkaki panjang dan berteriak dengan marah. Pria berkaki panjang itu mencibir dan meremehkan, "Apakah aku salah? Di hadapan darah nasional kita yang mulia, kau tidak jauh berbeda dengan babi, atau bahkan lebih buruk dari babi." Persetan dengan Nima, kurcaci hitam itu menyingsingkan lengan bajunya dan siap untuk menyerbu ke depan. "Lao Liu, pelan-pelan dulu." Pria jangkung itu mengangkat tangannya, menatap pria berkaki panjang itu dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak ingin melihat darah hari ini, tetapi tolong minta maaf atas ucapanmu tadi." "Hahaha." Pria berkaki panjang itu tertawa, "Kau boleh memintaku untuk meminta maaf, tetapi aku hanya akan meminta maaf kepada yang kuat. Bagaimana mungkin aku meminta maaf kepada babi? Jika kau benar-benar ingin aku meminta maaf, berduelah denganku. Jika kau bisa berdiri di tanah dalam semenit, aku akan meminta maaf." Pria jangkung itu saling menatap selama beberapa detik dan berkata dengan tenang, "Kalau aku tidak bisa menjatuhkanmu dalam 10 detik, aku akan kalah hari ini." "Bajingan." Kalimat ini menyebabkan penghinaan besar bagi pria berkaki panjang itu. Dia langsung minum dan tiba-tiba menendang kakinya ke arah perut bagian bawah lawan. Pria jangkung itu menghindari pukulan itu dengan gerakan menyamping. Namun pria berkaki panjang itu bereaksi sangat cepat. Setelah pukulannya meleset, dia memanfaatkan situasi itu untuk mencambuk kakinya. Ini adalah gerakan mematikan yang sangat klasik dalam taekwondo. Dapat dilihat bahwa pria berkaki panjang tersebut adalah seorang ahli yang minimal memiliki sabuk hitam. Aksinya dilakukan dalam sekali gerakan, dan kekuatannya sungguh dahsyat dan cepat. Jika pukulan ini disapu, bahkan jika Anda tidak mati, Anda akan mengalami gegar otak yang parah. Namun, wajah pria jangkung itu rileks, dan sudut mulutnya bahkan tersenyum meremehkan. Tubuhnya tiba-tiba condong ke depan, tangan kirinya tersangkut di lutut pihak lain dari bawah ke atas, dan tangan kanannya mengenai hidung pihak lain. Dengan bunyi klik, pangkal hidung pria berkaki panjang itu menghantam pintu depan dalam sekejap. Sebelum dia bisa bereaksi, pria berkaki panjang itu menuliskan kail itu lagi dan mengenai rahang pria berkaki panjang itu dengan tepat. Dengan suara patah tulang lainnya, pria berkaki panjang itu jatuh ke tanah, menutupi dagu dan pintu depan, dan meratap kesakitan di tanah. "Sepertinya 10 detik masih menghormatimu." Pria jangkung itu tersenyum meremehkan. Seluruh proses itu memakan waktu kurang dari 5 detik. Kurcaci hitam itu menunjuk ke yang lain dan berkata dengan marah, "Minta maaf padaku sekarang juga." Orang-orang itu gemetar, tetapi segera pulih dan berteriak, "Bajingan, beraninya kau bersikap liar di wilayah negara kami. Hari ini kalian semua akan mati. Taruh saja kulit babi nenekmu itu. Setiap jengkal tanah yang kau injak adalah wilayah negara Longxia kami. Berlututlah dan minta maaf." Pria pendek berkulit hitam itu sangat marah hingga urat-urat di dahinya pecah. Ketika dia hendak bergegas untuk memberi pelajaran kepada bajingan-bajingan yang tidak bermoral ini, suara seorang pria tiba-tiba terdengar di sebelahnya, "Berhenti." Dengan suara ini, puluhan penjaga keamanan yang kejam berseragam hitam menyerbu masuk dari segala arah bar. Pelipis setiap penjaga keamanan ini menonjol tinggi, dan mata mereka tajam. Ada aura pembunuh di sekujur tubuh mereka. Sekilas, mereka sedang melatih keluarga mereka. Seorang pria parubaya dengan kepala besar yang sedang berlari dan mengenakan setelan coklat berjalan perlahan dari kerumunan. Melihat ini, orang-orang Tionghoa itu buru-buru membantu pria berkaki panjang itu ke pria parubaya itu dan mengatakannya dalam bahasa Mandarin beberapa saat.
Pria parubaya itu sedikit mengernyit, menatap pria pendek berkulit hitam dan pria tinggi, dan berkata dengan lemah, "Saya manajer bar ini. Saya harap Anda sebaiknya memberi saya penjelasan yang masuk akal untuk masalah hari ini." "Saya akan menjelaskan ibumu." Pria kurcaci berkulit hitam itu berkata dengan marah, "Para bajingan Amerika Serikat ini datang kepada kita untuk menggertak. Siapa yang tidak akan memukulnya? Kami akan mengganti rugi Anda atas semua kerugian di sini hari ini." "Tuan, harap perhatikan kata-kata Anda." Pria berjas itu berkata dengan suara yang dalam, "Ini adalah bar yang dibuka oleh orang-orang Tionghoa kami. Kita harus mematuhi aturan Tionghoa kami di sini. Kami orang Tionghoa adalah tamu paling terhormat di sini dan berhak menukarkan kartu kursi apapun tanpa syarat. Sekarang, kamu dengan sengaja menyakiti orang-orang di sini dan menyakiti orang-orang di negara besar kita. Kamu tidak ingin keluar hidup-hidup hari ini." Suara itu jatuh, dan lusinan penjaga keamanan berpakaian hitam mencabut pisau panjang dari pinggang belakang. Pria pendek berkulit hitam dan pria tinggi sama sekali tidak takut, tetapi saling memahami secara diam-diam. "Lao Liu, saya khawatir kita harus menjelaskannya di sini hari ini." Pria pendek berkulit hitam itu mencibir, "Bahkan jika kamu mati, kamu dapat menarik beberapa bantal di punggungmu, sehingga orang-orang Tionghoa ini dapat memiliki ingatan yang panjang. Anak-anak, mari kita pergi bersama. Aku akan membantumu." Para penjaga keamanan berpakaian hitam ini sangat marah dan hendak bergegas maju. Tiba-tiba, sebuah suara samar terdengar, "Urusan hari ini adalah urusan kita. Itu bukan urusan orang lain. Jangan menyakiti orang yang tidak bersalah." Ketika mereka mengikuti suara itu, mereka menemukan bahwa masih ada beberapa orang yang duduk di kursi kartu di sebelah mereka. Kecuali seorang pria parubaya yang tampak seperti petani, sisanya adalah anak muda. Pembicaranya adalah seorang pemuda yang mengenakan kaos oblong biasa dan celana jeans putih yang sudah dicuci. Penampilannya biasa saja, tetapi gerak-geriknya menunjukkan temperamen yang alami. Pria jangkung itu menoleh dan berkata, "Saudara-saudara, cepatlah. Tidak ada yang bisa kalian lakukan di sini. Bagaimana ini bisa disebut tidak ada apa-apa?" Seorang pemuda dengan pakaian modis dan sedikit sinis melangkah maju, menepuk bahu mereka dan berkata sambil tersenyum, "Dua saudara berdiri untuk menegakkan keadilan. Aku telah mendapatkan teman ini. Aku akan mentraktir kalian berdua minum nanti." Pria kurcaci hitam itu memuji, "Pada saat kritis hidup dan mati, kalian dapat berdiri dan memanggil kami saudara. Aku telah menyerahkan saudara kalian. Namaku Liu Shen dan panggil saja aku Lao Liu." Pria jangkung itu juga berkata, "Namaku Jiang Bo. Panggil saja aku Lao Bo. Bagaimana kalian memanggil saudaraku?" Pria muda itu bercanda, "Panggil saja aku 9527. 9527. Haha, itu menarik. Saudara 27, minggir dulu. Jika aku dan saudaraku masih bisa hidup nanti, kami tidak akan mabuk-mabukan denganmu." Jiang Bo dan Liu Shen tertawa. Tingkah laku ketiga orang itu membuat pria parubaya berjas itu sangat marah. Menyebut saudara di depan muka mereka sendiri, dan mereka yang mengatakan mereka tertawa sama sekali tidak memperhatikan diri mereka sendiri. "Oke, kalian ingin mati, bukan? Biarkan aku membunuhmu dan tidak menyisakan apapun." Pria parubaya itu berteriak dengan marah. Namun begitu kalimat ini selesai, tiba-tiba aku merasakan bayangan gelap terbang ke arahku. Kemudian aku merasakan cahaya di dadaku dan melihat ke bawah. Wajahku langsung memucat. Aku melihat gagang pisau hitam di dadanya. Pisau itu langsung menusuk dadanya. Dia ingin berteriak, tetapi paru-parunya telah tertusuk dan tidak ada suara sama sekali. Kemudian matanya menjadi gelap dan dia jatuh terlentang. Pada saat dia jatuh ke tanah, pria parubaya yang berpakaian seperti petani itu tiba-tiba melompat ke sini seperti kilat, menarik pisau hitam dari dadanya, dan punggung tangannya adalah pisau. Pisau ini akan memotong tenggorokan penjaga keamanan terdekat yang berpakaian hitam. Pisau lain, dan beberapa penjaga keamanan berpakaian hitam jatuh ke tanah. Dalam waktu singkat, pemimpin kelompok lain dan 7 atau 8 penjaga keamanan tewas total. Wang Fugui, tidak banyak kata-kata kejam. Ketika penjaga keamanan berpakaian hitam lainnya bereaksi dan hendak bergegas menuju kekayaan, Zhang Beike menggoyangkan pergelangan tangannya dan 2 cakar besi berwarna keperakan jatuh ke tangannya. Sepasang cakar perak ini panjangnya sekitar 1,5 kaki, sedikit lebih tipis dari penggilas adonan.
Di bagian atas terdapat cakar elang yang terbuat dari baja halus. Sua, ketika dua cakar baja diayunkan pada saat yang sama, daya mematikannya tidak kalah dengan pisau kaya. Hanya saja orang yang mati di bawah cakar baja jauh lebih sial daripada mereka yang mati di bawah pisau kaya. Pisau kaya hanya akan meninggalkan sedikit garis darah, dan ketika tersangkut oleh cakar besi, hampir seluruh lehernya harus dipenggal. Saudara-saudara Tianmi lainnya juga bergegas dengan senjata mereka sendiri. Hanya Yang Xuan yang masih duduk di kursi kartu, mengocok segelas vodka di tangannya, melihat pemandangan itu dengan penuh minat. Dia sama sekali tidak khawatir tentang keselamatan Zhang Beikai dan yang lainnya. Jika mereka bahkan tidak bisa menghadapi para penjaga keamanan ini, mereka tidak pantas disebut Tianmi. Puluhan orang melawan, beberapa orang, setidaknya rasio 10:1, tetapi hasil akhirnya adalah pembantaian yang luar biasa terhadap puluhan orang oleh orang-orang itu sendiri. Dalam waktu kurang dari 1 menit, pertempuran berakhir. Tidak ada satupun dari puluhan penjaga keamanan yang bisa bernapas, sementara Zhang Beikai dan yang lainnya tidak terluka, dengan ekspresi santai di wajah mereka. 56 detik. Tampaknya intensitas latihan perlu ditingkatkan. Yang Xuan melihat jam dan tampak sangat tidak puas dengan hasilnya. Zhang Beikai berkata sambil tersenyum, "Saudara Yang, ini bukan urusanku. Ini semua karena kekayaan mereka." Ledakan. Begitu Zhang Beikai selesai berbicara, dia mendapat tendangan keras dari orang kaya dan bangsawan di pantatnya. Saudara-saudara yang tersisa bergegas bersama untuk menangkap Zhang Beikai, yang merupakan pukulan telak. "Oh, santai saja, aku salah. Oh, pukul aku lagi. Rumput, siapa yang menendang hidupku?" Zhang Beikai dipukuli dan berteriak, tetapi Yang Xuan tidak terkejut dengan pemandangan ini. Mulut Zhang Beikai dipukul beberapa kali hampir setiap hari. "Dua saudara, jika kamu tidak menyukainya, minumlah 2 gelas di tempat lain." Yang Xuan tersenyum pada Jiang Bo dan Liu Shen. Mereka tercengang, dan mereka terbebas dari keterkejutan. Mereka menggosok mata mereka hampir bersamaan. Jelas, mereka tidak berani mempercayai apa yang terjadi di depan mereka. Beberapa orang hingga puluhan orang, kurang dari semenit. Yang paling membuat mereka takut adalah setelah membunuh puluhan orang lagi, orang-orang ini masih bisa berkelahi dan membuat keributan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Siapa kalian?" Mengetahui hal ini, mereka mendapati bahwa orang-orang ini sama sekali bukan orang biasa. Zhang Beikai menepuk bahu mereka dan berkata sambil tersenyum, "Nanti minum saja, aku akan memberitahu kalian siapa kami." "Ayo minum." Jiang Bo tiba-tiba berkata, "Kalian keluar dulu dan tunggu sebentar. Aku akan melakukan sesuatu dengan Lao Liu." Zhang Beikai tahu apa yang akan mereka lakukan dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, kalian tidak perlu khawatir tentang hal semacam ini." Saat berbicara, dua saudara Tianmi datang dari dua arah. "Semua data pemantauan telah dihapus malam ini. Semua pelayan yang melihat kita tidak dapat berbicara sekarang." Jiang Bo dan Liu Shen tampak tercengang. Zhang Beikai tertawa, "Jangan kaget. Pergi dan cari tempat untuk minum dan mengobrol." Beberapa orang juga seniman yang berani. Tempat yang dipilih adalah di ruang privat sebuah restoran yang jaraknya kurang dari 50 meter dari Bartrayem. "Tempat ini bagus." Jiang Bo mengangguk dan berseru, "Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Orang-orang itu tidak akan mengira kita akan minum di bawah hidung mereka." Zhang Beikai berkata sambil tertawa, "Kegelapan di bawah lampu hanyalah salah satu alasannya. Alasan yang lebih penting adalah kita tidak memperhatikan bajingan-bajingan itu." Jiang Bo dan Liu Shen tercengang dan langsung tertawa, beberapa saudara heroik dan kering. "Sangat senang bahwa kita berdua dapat mengenal beberapa pahlawan hari ini. Mari kita lakukan dulu." Kedua lelaki itu mendongak dan meminum secangkir besar baijiu. Jiang Bo dan Liu Shen sangat lugas dan memiliki kemampuan minum yang baik. "Kalian datang dan aku bersulang satu persatu di meja makan." Ketika mereka tiba di depan Yang Xuan, mereka berdiri bersamaan dan berkata kepada Yang Xuan, "Saudaraku, cangkir ini milik kedua saudara kita menghormatimu. Jika kami tidak menyukainya, kami akan menyamai saudara-saudara kita di masa mendatang." Meskipun Yang Xuan tidak banyak bicara dari awal hingga akhir, hampir semuanya diucapkan oleh Zhang Beikai sendiri. Namun Liu Shen dan Jiang Bo masih dapat melihat sekilas bahwa bakat muda yang polos ini adalah tokoh inti dari kelompok ini. "Senang bertemu dengan kalian berdua, pahlawan." Yang mulai minum segelas baijiu,
tetapi dia tidak berdiri. Setelah meletakkan cangkir, Yang Xuan menatap mereka dan bertanya sambil tersenyum, baru saja saya melihat bahwa kedua saudara itu memiliki keterampilan yang luar biasa. Lebih mudah untuk bertanya, apa yang dilakukan kedua saudara itu? Liu Shen berkata sambil tersenyum, kami datang ke sini untuk bekerja. Kami belajar tinju ketika kami masih kecil. Kami hanya dapat mengajar orang lain di depan beberapa saudara. Jiang Bo juga berkata sambil tersenyum, hari ini aku telah melihat betapa hebatnya seorang guru. Bahkan jika guru dan ayah kita membacanya, mereka pasti akan mengeluh bahwa mereka tidak sebaik diri mereka sendiri. Oh, benarkah? Yang Xuan terus tersenyum dan bertanya, kakak, aku khawatir kamu mengatakan hal yang salah tadi. Jiang Bo tercengang. Oh, kalimat itu salah. Aku tidak pandai berbicara. Jika aku menyinggungmu, tolong tunjukkan. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak ada yang perlu disinggung. Itu hanya bisa dianggap sebagai keceplosan. Aku khawatir guru yang baru saja kamu katakan adalah keceplosanmu. Bukankah seharusnya pengawas lama itu? Keduanya tercengang. Kilatan keheranan melintas di mata mereka, tetapi mereka masih berkata sambil tersenyum, kakak, kamu benar-benar bisa bercanda, haha. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Jika pengawas lamamu tahu kamu memanggilnya guru, dia akan sangat marah, bukan, buaya, bayangan. Wajah Jiang Bo dan Liu Shen tiba-tiba membeku dan berkata dengan suara yang dalam, siapa kalian? Bagaimana kalian bisa tahu asal-usul kami?